Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fernanda dengan nomor induk mahasiswa 1100108040. Dengan ini saya akan mempresentasikan laporan kerja praktek lapangan saya yang berjudul Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Teknik Informatika dan Laboratorium Politeknik Negeri Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Langsung saja kita mulai untuk presentasi laporan kerja praktek lapangan atas nama Fernanda dengan judul Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Teknik Informatika dan Laboratorium Politeknik Negeri Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang proyek. Salah satu tujuan pendidikan program studi teknik sipil Fakultas Teknik Sekolah Tinggi Ilmu Teknik Trisula Bengkulu adalah menghasilkan sarjana yang siap kerja secara profesional. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidaklah cukup mahasiswa hanya menerima pendidikan di dalam ruang kelas saja. Maka untuk menambah pengetahuan dan menambah pengalaman mengenai dunia kerja, diadakanlah suatu program pembelajaran di lapangan, yaitu kerja praktek. Hal ini sangat diperlukan untuk lebih mengenalkan mahasiswa dalam dunia kerja, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga nantinya mahasiswa mempunyai bekal untuk terjun pada masyarakat pada saat dia bekerja. Namun untuk mencapai hal tersebut tidaklah mudah karena tidak terlepas dari kesungguhan dan niat belajar mahasiswa itu sendiri. Dalam melaksanakan kerja praktek, mahasiswa dituntut aktif dalam pengamatan pekerjaan di lapangan. Keaktifan dalam komunikasi dan pengumpulan dari data pekerjaan selama pelaksanaan sangatlah penting. Hal ini diperlukan nantinya dalam menyusun laporan kerja praktek. Melalui pembelajaran kerja praktek yang dilaksanakan pada proyek pembangunan gedung teknik informatika dan laboratorium Politeknik Negeri Provinsi Kalimantan Selatan ini, yang mana dikerjakan oleh kontraktor PT Rancang Bangun Mandiri kerjasama KSO PT Riefna Karya Bangunan Spesialis. Mahasiswa meminta bantuan pada kontraktor yang bersangkutan untuk dapat dibimbing dan diberi pembelajaran mengenai suatu proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan selama kurang lebih 3 bulan, dari tanggal 22 Juni 2020 hingga 22 September 2020, agar nantinya mahasiswa mendapatkan pengetahuan mengenai proses pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi dan dapat menyusun dan menyelesaikan laporan hasil kerja praktek. Gedung Teknik Informatika dan Laboratorium Politeknik Negeri Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan adalah gedung yang memiliki fungsi untuk kegiatan dan aktivitas belajar mengajar bagi warga Politeknik Negeri Tanah Laut agar dapat dilakukan secara efisien, serta sebagai gedung yang nyaman dan representatif, serta mampu untuk memenuhi kebutuhan bagi mahasiswa yang bermanggilan. Seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa dan perkembangan banyak fasilitas yang dibutuhkan setiap tahunnya, mengharuskan pihak kampus untuk menyediakan sarana prasarana fisik, bangun gedung yang memadai dan representatif. Kenaikan jumlah mahasiswa serta kebutuhannya terkadang tidak diimbangi dengan tersedianya prasarana yang memadai. Oleh karenanya, Politeknik Negeri Tanah Laut dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana fisik bangunan gedung yang memadai dan representatif berupa gedung teknik informatika Politeknik Negeri Tanah Laut yang disesuaikan dengan kebutuhan baik para mahasiswa maupun pegawai yang ada di kampus tersebut. Oleh karena itu, penulis menentukan judul laporan kerja praktek lapangan ini adalah Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Teknik Informatika dan Laboratorium Politeknik Negeri Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. 1.2 Tujuan.
Untuk tujuan dalam kegiatan ini, kami bagi menjadi 2 tujuan, yaitu tujuan proyek dan tujuan kerja praktik lapangan. Tujuan proyek 1.2.1 tujuan proyek. Tujuan dari pelaksanaan proyek gedung teknik informatika dan laboratorium Politeknik Negeri Tanah Laut ini berdasarkan data yang kami dapat adalah 1. Menambah fasilitas sarana dan prasarana di Politeknik Negeri Tanah Laut Kalimantan Selatan. Meningkatkan sarana dan penunjang pembelajaran untuk kegiatan dan aktivitas bagi warga Politeknik Negeri Tanah Laut yang lebih memadai dan representatif. Adapun tujuan dari pelaksanaan kerja praktek lapangan yang kami lakukan pada pembangunan gedung tersebut, yaitu 1. Mempelajari secara langsung pelaksanaan proyek dengan segala permasalahannya menyangkut proses penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan gedung bertingkat. Nomor 2 yaitu membutuhkan dan menciptakan pola berpikir konstruktif yang lebih berwawasan bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat memahami, mengerti, membandingkan ilmu dalam bentuk teori ilmu di lapangan. Yang keempat yaitu sebagai syarat pengajuan untuk mengikuti mata kuliah kerja praktek dan merupakan syarat akademis dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 program studi teknik sipil. Yang kelima yaitu mengenal lebih jauh tentang ilmu konstruksi di lapangan di dunia kerja. Nomor 6 yaitu mempelajari secara khusus tentang konstruksi bangunan gedung. 1.3 Ruang lingkup. Demi tercapainya kegiatan praktik kerja lapangan yang efektif dan efisien, maka ruang lingkup kerja praktik ini dapat penulis bagi atas 2 kegiatan. Berikut saya jelaskan pembagian kegiatan yang kami temui baik di kantor ataupun di lapangan. 1.1 Dalam kegiatan kantor, penulis mengadakan konsultasi secara langsung dengan unit kerja dalam lingkungan proyek yang dilaksanakan oleh PT Rancang Bangun Mandiri KSO Revna Karya Bangunan Spesialis dalam hal perencanaan pelaksanaan perubahan rencana secara realisasi suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan. 1.3.2 Kegiatan lapangan. Adapun dalam kegiatan lapangan adalah melakukan orientasi lapangan dengan mengamati kaitan antara kegiatan fisik di lapangan dengan kegiatan pada perencanaan dan mempelajari proses administrasi lapangan dalam kemajuan proyek dan bekerjasama dengan baik serta melakukan interaksi langsung kepada seluruh personil proyek mulai dari pekerja hingga pengawas proyek dalam lingkungan PT Rancang Bangun Mandiri KSO PT Revna Karya Bangunan Spesialis. Adapun kegiatan lapangan yang perlu diikuti yaitu pekerjaan struktur, yang mana dibagi menjadi 2 yaitu komponen struktur bagian bawah. Bagian konstruksi fondasi pada proyek ini menggunakan fondasi board-pile dan fill cap. Tapi penulis tidak akan terlalu membahas tentang komponen struktur bagian bawah. Akan fokus dalam penjelasan dalam komponen struktur bagian atas yaitu tinjauan konstruksi struktur bangunan atas meliputi kolom, balok, plat lantai, tangga jendela, pintu, dan struktur baja untuk atap. 1.4 Metode pengumpulan data. Untuk menyusun dan menyelesaikan laporan ini, penulis berusaha mengumpulkan data-data selengkap-lengkapnya. Laporan kerja praktek ini pada dasarnya melaporkan hasil pengamatan di lapangan selama pelaksanaan kerja praktek bangunan gedung teknik informatika dan laboratorium Politeknik Negeri Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun pengumpulan data dilaksanakan dengan metode 1. Metode pengamatan. Dalam metode ini dilakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Adapun pengamatan yang dilakukan meliputi teknik pekerjaan yang sedang berlangsung. B. Pengamatan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan struktur. C. Pengamatan tentang masalah-masalah yang ada selama pelaksanaan pekerjaan dan solusi yang akan dilakukan untuk mengatasinya. 2. Metode wawancara langsung. Dalam metode ini,
melakukan wawancara langsung atau tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan gedung teknik informatika dan laboratorium Politeknik Negeri Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Wawancara dengan pihak pengawas proyek, kontraktor pelaksana, mandor maupun dengan tukang mengenai hal-hal yang belum diketahui atau menanyakan mengenai masalah dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pekerjaan proyek. Lanjut kita ke nomor 3, yaitu metode literatur. Metode ini didapatkan dari sumber buku yang berisi tentang struktur gedung, manajemen proyek untuk melengkapi penyusunan laporan kerja praktik ini. Nomor 4, yaitu yang terakhir merupakan metode instrumen. Metode instrumen ini sendiri dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat bantu dalam pelaksanaan kerja praktek di lokasi proyek seperti kamera, alat tulis, komputer, serta alat lainnya yang menunjang pengamatan di lapangan. Bab 2, laporan berdasarkan data-data tertulis proyek. 2.1, lokasi dan fungsi proyek. Lokasi dan fungsi proyek dalam kegiatan pembangunan gedung teknik informatika dan laboratorium Politeknik Negeri Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan ini kami jelaskan dan lampirkan foto lokasi gedung tersebut. Berikut penjelasannya mengenai lokasi dan letak berdasarkan data yang penulis dapat. 2.11, lokasi proyek. Proyek pembangunan gedung teknik informatika dan laboratorium Politeknik Negeri Tanah Laut ini berlokasi di dalam komplek kampus Politeknik Negeri Tanah Laut yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani KM 06 Pemuda, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, Gedung Teknik Informatika dan Laboratorium Politeknik Negeri Tanah Laut terletak di garis lintang 3 derajat 45 menit 11 detik, garis bujur 114 derajat 46 menit 3 detik. Denah lokasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Bisa dilihat gambar 2.1 yang mana didapatkan dari Google Earth. Ini sudah kami sesuaikan dengan gambar CAD dari pembangunan gedung teknik informatika dan laboratorium Politeknik Negeri Tanah Laut, sebagaimana yang sudah ditandai, dan ini merupakan ilustrasi dari lokasi pekerjaan yang nanti akan sedang dilaksanakan. 2.12, fungsi proyek. Fungsi proyek dalam pembangunan gedung ini dilaksanakan guna memberikan sarana dan prasarana yang nyaman, representatif. Dalam pencapaian tujuan tersebut diperlukan bangunan gedung yang mampu memenuhi kebutuhan bagi mahasiswa yang bernaung di dalamnya. Agar fungsi dari proyek ini dapat tercapai. 2.2, data proyek. Adapun data proyek yang penulis peroleh dari pembangunan gedung teknik informatika dan laboratorium Politeknik Negeri Tanah Laut ini berlokasi di dalam komplek kampus Politeknik Negeri Tanah Laut yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani KM 06 Pemuda, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut. Data administrasi 2.21. Nama pembangunan gedung teknik informatika dan laboratorium. Lokasi Jalan Ahmad Yani KM 06 Pemuda, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Nomor kontrak 011 PL.40 SPK 2020. Tanggal kontrak 24 April 2020. Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 225 hari kalender. Nilai kontrak 36.400.000.000 rupiah. Kontraktor pelaksana PT Rancang Bangun Mandiri KSO PT Riefna Karya Bangunan Spesialis. 8. Konsultasi supervisi PT Asta Kencana Arsimetama. 9. Konsultan perencana PT Asta Kencana Arsimetama. 2.22 Data teknis. 1. Spesifikasi proyek.
Proyek pembangunan gedung teknik informatika dan laboratorium Politeknik Negeri Tanah Laut ini berlokasi di dalam komplek Politeknik Negeri Tanah Laut yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani KM 06 Pemuda Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan spesifikasi sebagai berikut. Luas lahan 3.400 meter persegi, luas bangunan 1.661 meter persegi, tinggi lantai tipikal untuk lantai 1 4,5 meter, lantai 2 dan lantai 3 4 meter. Tinggi gedung maksimal adalah 15 meter. Jumlah lantai yang mana sedang dibangun adalah 3 lantai. Mutu beton K275. 2. Data struktur proyek. Komponen struktur bagian bawah pekerjaan fondasi pada proyek ini menggunakan profile CAD. Komponen struktur bagian atas, tinjauan konstruksi struktur bangunan atas meliputi kolom, balok, pelat lantai, tangga, jendela, pintu, dan struktur baja untuk rangka atap. 2.2.3 Manajemen proyek. Manajemen proyek terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan proyek. Menurut Gugas dan Cotterell 2002, manajemen meliputi kegiatan merencanakan, mengorganisasi, mencari sumber daya, memberi instruksi, memantau kemajuan, mengontrol, memiliki inovasi, dan merepresentasi. Sedangkan proyek dapat diasumsikan sebagai sesuatu yang besar untuk ditentukan bagaimana cara untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Menurut Hooks dan Cotterell 2002, manajemen proyek adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah yang harus dipaparkan oleh user. Kebutuhan user harus terlihat jelas dan harus terjadi komunikasi yang baik agar kebutuhan user bisa diketahui. Dari pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa manajemen proyek adalah kegiatan merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan seluruh sumber daya, biaya, waktu untuk menghasilkan suatu hasil yang bersifat sementara atau suatu produk yang unik dan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. 2.3 Unsur-unsur organisasi proyek. Hubungan setiap unsur yang terlibat dalam proyek sangat mempengaruhi keberhasilan setiap kegiatan proyek guna mencapai tujuan yang diharapkan. Setiap unsur harus mampu menunjukkan kerjasama yang baik dengan melakukan tugas dan wewenangnya masing-masing. 2.31 Pemilik proyek atau owner. Owner adalah orang atau badan baik swasta maupun instansi pemerintahan yang memiliki gagasan untuk mendirikan bangunan, menanggung biaya pembangunan tersebut, memberikan tugas kepada suatu badan atau orang untuk melaksanakan gagasan tersebut yang dianggap mampu melaksanakannya. Pada proyek ini, yang bertindak sebagai owner adalah Politeknik Negeri Tanah Laut. Tugas dan tanggung jawab wewenang owner meliputi menyediakan dana perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sesuai dengan perizinan kontrak. Bertindak sebagai pengambil keputusan tertinggi yang mengikat mengenai pembangunan proyek serta menunjukkan kontraktor konsultan melalui proses pelelangan. 3. Menandatangani dan mengesahkan semua dokumen proyek seperti surat perintah kerja, surat perjanjian dengan kontraktor dan konsultan, serta dokumen pembayaran. Yang keempat, menuntut terselesaikannya proyek sesuai jadwal dan standar mutu yang ditentukan. Nomor 5 yaitu berwenang memberikan instruksi kepada kontraktor maupun konsultan baik secara langsung maupun secara tertulis. Nomor 6 memiliki wewenang penuh terhadap kepemilikan proyek. Nomor 7 berhak memberikan sanksi terhadap unsur-unsur proyek yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang telah diatur dalam perjanjian kontrak sebelumnya. 2.3.2 Konsultan perencana. Konsultan perencana ialah pihak yang bergerak dalam bidang perencanaan konstruksi yang ditunjuk dan menerima tugas dari pemilik proyek untuk merencanakan pembangunan proyek secara lengkap seperti yang diinginkan oleh pemilik proyek. Konsultan perencana harus cermat dalam memaparkan ide-idenya, membandingkan kualitas dan fungsi, menghimpun dan memodifikasi semua rancangannya serta mempertimbangkan dan mengambil keputusan mengenai
penaksiran pembanding mengenai biaya dan waktu. Pada proyek ini yang bertindak sebagai perencana adalah PT Asta Kencana Arsime Tama. Tugas dan tanggung jawab perencana adalah 1. Tahap perencanaan. Tahapan untuk persyaratan perencanaan menyangkut keadaan proyek dengan kondisi lingkungan sekitar proyek. Perencana harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Dinas Pekerjaan Umum setempat. 2. Tahapan persiapan perencanaan. Pekerjaan persiapan perencanaan ini meliputi penyelidikan, penelitian, dan penilaian antara lain meliputi keadaan pada saat perencanaan dan kebutuhannya, baik dalam jangka dekat maupun jangka panjang di kemudian hari. Pembiayaan. Pekerjaan yang dilakukan yaitu melakukan analisa biaya dan persyaratan pembangunan. Selanjutnya adalah tanah untuk bangunan konstruksi. Ketiga, tahap konsep perencanaan. Pada tahap ini, pekerjaan yang dilakukan adalah melakukan penyusunan konsep dasar perencanaan melalui studi perbandingan atas beberapa kemungkinan, melakukan penelitian tentang kemungkinan perkembangan dari beberapa kemungkinan. Yang keempat, tahap penyusunan master plan. Master plan ini merupakan gambar keseluruhan bangunan dalam keadaan akhir secara garis besar dengan perencanaan program keseluruhan. Yang kelima yaitu tahap schematic design. Schematic design merupakan penerjemah yang kreatif dari perencanaan ke dalam gambar-gambar teknik, dan rancangan merupakan perwujudan yang optimal sedemikian rupa sehingga jika digambar tidak ada lagi perubahan. Yang keenam yaitu tahap akhir. Dalam tahap perkembangan perencanaan ini, schematic design digarap lebih lanjut sehingga merupakan rencana akhir yang akan dilaksanakan dengan batasan biaya menurut prioritas sehingga dihasilkan alternatif yang optimal, efisien dalam pembangunan dan pemeliharaan bangunan. 2.3.3 Konsultan pengawas. Konsultan pengawas atau direksi lapangan adalah orang atau badan yang ditunjuk secara tertulis oleh pemilik proyek untuk mengawasi jalannya proyek tersebut sesuai dengan dokumen kontrak sampai pembayaran terakhir dilaksanakan. Pada proyek ini yang bertindak sebagai pengawas adalah PT Asta Kencana Arsime Tama. Tugas dan tanggung jawab pengawas yaitu mewakili pemilik proyek dalam pengawasan secara berkala serta meneliti hasil-hasil yang telah dikerjakan. Nomor 2 yaitu memberikan instruksi atau koreksi kepada kontraktor apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari standar perencanaan. Yang ketiga yaitu menolak pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan berhak memerintahkan untuk mengadakan pemeriksaan khusus terhadap bagian pekerjaan tertentu yang dianggap menyimpang dari perencanaan. Yang keempat yaitu mengadakan pengawasan dan menyetujui biaya sesuai kemajuan pekerjaan dan atas pekerjaan tambah kurang. Yang kelima, menilai dan mengesahkan berita acara tambahan waktu dan berita acara pekerjaan. 2.3.4 Kontraktor. Kontraktor adalah unsur atau pihak yang bertugas untuk melaksanakan pekerjaan yang ditunjuk melalui proses pelelangan. Dalam melakukan tugasnya, kontraktor harus mengacu pada persyaratan dan gambar-gambar yang ada di dalam dokumen kontrak. Pada proyek ini yang dirujuk oleh owner adalah PT Rancang Bangun Mandiri, KSO PT Riafna Karya Bangunan Spesialis. Susunan organisasi pelaksanaan proyek disajikan pada skema 2.1. Tugas dan tanggung jawab kontraktor meliputi yang pertama yaitu mengusung pekerjaan sesuai dengan perencanaan yang telah tercantum dalam dokumen kontrak. Yang nomor 2 adalah menyiapkan dengan segera tenaga kerja, bahan, perlengkapan, dan jasa yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang diterima oleh owner. Yang ketiga yaitu berkonsultasi dengan perencana dan pengawas mengenai hal-hal yang kurang jelas. Yang keempat, membuat shock drawing untuk acuan kerja di lapangan. Dan yang terakhir, membuat gambar as-built drawing setelah pekerjaan selesai. Bisa dilihat di skema bagan 2.1 hubungan organisasi proyek. Di sini bisa dilihat bagaimana garis perintah dari owner kepada konsultan perencana ke kontraktor dan konsultan pengawas, dan dari konsultan pengawas ke kontraktor dan konsultan perencana ke kontraktor.
dan garis koordinasi antara satu sama lainnya. Yang mana subkontraktor langsung di bawah perintah kontraktor dan di bawah garis koordinasi kontraktor. 2.4 Manajemen proyek dan hubungan kerja. Manajemen proyek sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu proyek, baik sebelum, sesaat, sesudah proyek tersebut dilaksanakan. Manajemen yang baik akan memberikan hasil yang baik pula terhadap kegiatan yang dilakukan. Lingkup dan pengertian manajemen proyek memiliki persamaan dengan manajemen secara umum, yaitu menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa sesuai dengan keinginan dan berdaya guna. Hanya saja penerapannya dilakukan di dalam proyek. Lingkup kegiatan manajemen proyek terdiri dari 1. Perencanaan planning, pengorganisasian organizing. Nomor 3 yaitu pelaksanaan actuating. Nomor pengawasan controlling, dan 5 adalah evaluasi evaluating. Bisa dilihat di gambar 2.3 siklus mekanisme manajemen proyek yang diambil dari Istimewaan Diposo 1996. Di sini bisa dilihat bagaimana antara perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi itu saling bersangkutan. Yang mana nanti hasil akhir dari evaluasi adalah sasaran proyek itu akan tercapai, yang mana dilampirkan dalam berita acara penyerahan proyek. Dari siklus tersebut dapat diketahui bahwa dalam pembangunan diperlukan suatu manajemen proyek yang baik, diawali dengan perencanaan yang matang oleh pihak perencana. Setelah perencanaan selesai, maka proyek dapat dilakukan. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan, maka dalam pelaksanaan diperlukan pengendalian monitoring yang terangkum dalam proses evaluasi. Dengan harapan bahwa pelaksanaan proyek telah sesuai dengan sasaran dan mengacu pada perencanaan awal, 5 lingkup manajemen ini akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan struktur organisasi yang baik dan efektif pula. Adapun unsur-unsur yang terlihat dalam pelaksanaan pembangunan proyek adalah sebagai berikut. 1. Pemilik proyek owner. 2. Konsultan perencana. 3. Konsultan pengawas. Dan 4. Pelaksana kontraktor. Hubungan kerjasama antara unsur-unsur yang terlibat dalam proyek pada gambar 2.1 terdapat dalam suatu perjanjian atau kontrak, sehingga apabila terdapat perselisihan, maka dapat diselesaikan berdasarkan surat perjanjian tersebut. Pihak yang terlibat dalam proyek diharapkan dapat bekerja sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab yang telah diatur, sehingga akan ada kerjasama yang harmonis antara satu dan sama lainnya. Terdapat beberapa macam hubungan dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, antara lain 1. Hubungan antara pemilik proyek dan konsultan perencana. A. Ada ikatan kontrak kerja. B. Konsultan perencana menyerahkan hasil desain atau perencanaan kepada pemilik proyek. C. Pemilik proyek memberi imbalan jasa kepada konsultan perencana. Yang kedua yaitu hubungan antara pemilik proyek dengan konsultan pengawas. A. Ada ikatan kontrak kerja. B. Pengawas bertanggung jawab kepada pemilik proyek. C. Pengawas memberikan hasil pengawasan proyek kepada pemilik proyek. D. Pemilik proyek memberikan imbalan jasa kepada pengawas proyek. 3. Hubungan antara pemilik proyek dengan kontraktor. A. Ada ikatan kontrak kerja. B. Kontraktor melaksanakan pekerjaan yang diberikan pemilik proyek kemudian menyerahkan kembali kepada pemilik pada waktunya. C. Pemilik proyek memberikan biaya pelaksanaan dan imbalan jasa konstruksi pada kontraktor. D. Ada ikatan aturan pelaksanaan proyek. E. Kontraktor pelaksanaan proyek dengan mendapat pengawasan dari pengawas. F. Kontraktor melaksanakan proyek sesuai dengan perencanaan. Bisa dilihat di bagian 2.2 skema hubungan kerja antar pengelola proyek. Garis komandonya sudah jelas, langsung dari owner kepada kontraktor, perencana, dan pengawas, dan garis koordinasi antar unsurnya.
Keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya hubungan antara organisasi kelompok yang baik adalah: satu, adanya kejelasan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk masing-masing unsur atau pihak terlibat. Dua, hubungan yang jelas antar unsur akan merangsang komunikasi timbal balik yang terbuka. 2.5 Organisasi proyek kontraktor. Agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik, maka harus ada struktur organisasi dalam penyedia jasa. Hal ini dilakukan agar pengelolaan administrasi maupun pengelolaan teknis dapat terstruktur dengan baik sesuai dengan peraturan suatu pekerjaan. Maka disusun suatu struktur organisasi dari penyedia jasa sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar 2.4, struktur organisasi proyek pekerjaan pembangunan gedung teknik informatika dan laboratorium Politeknik Negeri Tanah Laut. Langsung saya sebutkan dari struktur organisasi paling tinggi, paling atas, yaitu di sini Direktur Arif Rahman, Project Manager Insinyur Gus Penny, yang mana ditengahi oleh administrasi Ade Kurniawan SE. Site Manager yaitu Cahyana Darmawan PST, Site Engineer Agus Fitriawan ST, Tenaga Ahli Arsitektur Syarif Hidayat ST, Tenaga Ahli K3 Konstruksi Heru Baskoro ST, Tenaga Ahli Teknik Listrik Irwan Toga Maruli Sirait ST, Tenaga Ahli Teknik Plumbing Oka Wiryadi Kurniawan ST, Tenaga Ahli Manajemen Mutu Jumadi ST, Laksana Lapangan Agung Pujo Wijaksono ST dan Tom Doni ST, Laksana Plumbing Mustamin ST, Laksana Electrical Ferdia Vaneriza ST, Quantity Surveyor Budi Yulianto MT, Pelaksana Besi Eko Siswanto, Pelaksana Kayu Ajis Hermawan, Juru Ukur Nur Cari ST, Logistik Ade Murdin, dan terakhir dalam mandat. Pada pelaksanaan proyek pembangunan gedung teknik informatika dan laboratorium Politeknik Negeri Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat organisasi proyek yang mengatur jalannya kegiatan proyek. Adapun organisasi proyek pada pelaksanaan proyek ini sebagai berikut. 2.5.1 Project Manager adalah wakil perusahaan atau kontraktor utama yang memimpin sebuah proyek. Project Manager dituntut untuk memahami dan menguasai rencana kerja proyek secara keseluruhan dan mendetail. Selain itu, Project Manager harus mampu mengkoordinasi seluruh kegiatan bawahannya agar dapat dipastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan juga dapat berjalan mengikuti program kerja yang direncanakan dalam jangka waktu dan biaya tertentu. Project Manager mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. 1. Memahami lingkup dan persyaratan pekerjaan yang tercantum dalam dokumen kontrak. 2. Menyusun tim proyek dan mendefinisikan tugas serta tanggung jawab dari masing-masing personel dalam lingkungan proyek. 3. Menyusun rencana pelaksanaan konstruksi proyek secara keseluruhan dan mengantisipasi masalah di dalam proyek. 4. Menyusun jadwal waktu pelaksanaan serta sistem untuk mengendalikannya. Yang kelima yaitu menyusun rencana alokasi sumber daya manusia, alat, material, dan biaya untuk pelaksanaan proyek secara efektif dan efisien. Keenam yaitu mendelegasikan detail rencana kerja, mengkoordinir pelaksanaan kerja, dan melakukan kontrol secara periodik dari seluruh bawahannya. Yang ketujuh yaitu mengadakan ikatan kerja, mengkoordinir pelaksanaan pekerjaan dan melakukan kontrol secara periodik pada supplier, supervisor, dan vendor. Yang ke-8 yaitu mengkoordinir penyusunan rencana anggaran biaya proyek dalam pengajuan cash flow, termasuk item pengendalian dan evaluasi biaya proyek. Yang ke-9 yaitu melaksanakan program pengendalian mutu, waktu, dan biaya pelaksanaan proyek, termasuk penerapan standarisasi rencana inspeksi dan tes yang diperlukan.
Yang kedua itu melaksanakan dan mengikuti semua sistem dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Yang ke-11 yaitu melaporkan progres pelaksanaan proyek serta menentukan sistem pelaporannya. Yang ke-12 yaitu mengkoordinir pengajuan dan pelaksanaan pekerjaan tambah maupun kurang dari perpanjangan waktu serta menghitung biayanya apabila terjadi perubahan terhadap kontrak. Yang ke-13 yaitu menerapkan program kebersihan, kerapihan, ketertiban di lingkungan proyek dan ruang kerjanya. Yang ke-14 yaitu melaksanakan upaya keamanan dan keselamatan terhadap orang, barang, peralatan, dan lingkungan selama pelaksanaan proyek di tim-timnya. 15 yaitu mengkoordinir keutuhan proyek terhadap cacat yang terjadi, baik cacat konstruksi maupun cacat karena kesalahan desain. Nomor 16 yaitu melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Project Director sehubungan dengan pelaksanaan proyek. 2.52 yaitu Site Manager. Site Manager merupakan wakil dari pimpinan proyek yang bertugas membantu pimpinan proyek dalam mengendalikan jalannya proyek di lapangan. Site Manager bertanggung jawab kepada pimpinan proyek yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut. 1. Memberikan petunjuk kepada tim dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan teknik segera setelah kontak fisik ditandatangani. Yang kedua yaitu memberikan petunjuk kepada tim dalam melaksanakan pekerjaan untuk menyiapkan rekomendasi secara terinci atas usulan desain, termasuk data pendukung yang diperlukan. Yang ketiga yaitu menjamin bahwa semua isi dari kerangka acuan pekerjaan ini akan dipenuhi dengan baik yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan major serta pemeliharaan jalan. Bekerja sama dengan pihak pemberi tugas sehubungan dengan pekerjaan. Yang kelima yaitu menjamin semua pelaksanaan detail teknis untuk pekerjaan major tidak terlambat selama masa mobilisasi untuk masing-masing paket kontrak dalam menentukan lokasi, tingkat serta jumlah dari jenis pekerjaan yang secara khusus disebutkan dalam dokumen kontrak. Yang keenam yaitu membantu tim di lapangan dalam mengendalikan kegiatan-kegiatan kontraktor, termasuk pengendalian pemenuhan waktu pelaksanaan pekerjaan. Yang ketujuh yaitu membantu dan memberikan petunjuk kepada tim di lapangan dalam mencari pemecahan permasalahan yang timbul baik sehubungan dengan teknis maupun permasalahan kontrak. Yang kedelapan yaitu mengendalikan semua personel yang terlibat dalam pekerjaan penyelidikan bahan atau material baik di lapangan maupun di laboratorium serta menyusun rencana kerjanya. Yang kesembilan itu memeriksa hasil laporan pengujian serta analisanya. Dua titik 5.3 Site Engineer. Site Engineer bertugas memberikan bantuan dan pertimbangan teknis kepada Project Manager dan Site Manager terhadap masalah teknis yang dihadapi di lapangan. Berikut ini selengkapnya mengenai tugas fungsi Site Engineer adalah: 1. Menyusun schedule, metode pelaksanaan dan breakdown aktivitas bulanan dan mingguan. Yang kedua yaitu mengkoordinasikan kepada pemilik proyek mengenai penentuan schedule material dan persetujuan pada material apa saja yang akan digunakan dalam pekerjaan. Yang ketiga yaitu menyediakan stok sawit. Yang keempat yaitu menentukan cara pelaksanaan pekerjaan yang efektif dan murah. Yang kelima yaitu melakukan supervisi di lapangan mengenai pelaksanaan pekerjaan, menginformasi. Yang keenam yaitu menginformasikan adanya penyimpangan waktu dan biaya yang terjadi kepada project manager. Yang ketujuh itu mempersiapkan prosedur pelaksanaan untuk menjamin pencapaian sasaran kerja. Yang kedelapan yaitu mengajukan daftar kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pencapaian sasaran kerja kepada pemilik proyek. Yang kesembilan yaitu melakukan monitoring secara intensif terhadap tahap pelaksanaan kegiatan harian, mingguan, dan laporan keuangan. Yang ke-10 yaitu melakukan koordinasi pembuatan laporan progres pelaksanaan proyek secara periodik. Yang ke-11 yaitu mengevaluasi kualitas mutu dan menetapkan cara agar tidak terjadi penyimpangan yang kemungkinan akan terjadi. Yang ke-12 yaitu mempersiapkan data untuk menyusun schedule meliputi item, aktivitas kegiatan, jangka waktu, bahan, dan peralatan.
13 yaitu memaksimalkan kemungkinan pemanfaatan value engineering. 2.54 yaitu tenaga ahli arsitektur. Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab tenaga ahli arsitektur antara lain: 1. Bertanggung jawab kepada tim leader. 2. Sebagai penanggung jawab teknis tertinggi pelaksanaan pengendalian rencana desain arsitektur dan landscape dalam konstruksi pelaksanaan di lapangan. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab atas hasil evaluasi dan koreksi rencana desain arsitektur dan landscape yang dihasilkan oleh perencana arsitektur. Keempat, bertanggung jawab atas hasil evaluasi dan koreksi gambar subdrawing arsitektur dan landscape yang diajukan oleh kontraktor. Yang kelima yaitu bertanggung jawab atas hasil evaluasi koreksi gambar arsitektur dan landscape yang diajukan oleh kontraktor. Keenam yaitu melakukan koordinasi antar bidang atau disiplin secara internal dalam organisasi tim konsultan pengawas. Yang ketujuh yaitu bertanggung jawab atas perhitungan kualitas dan kuantitas hasil kemajuan pekerjaan di lapangan untuk bidang arsitektur, bangunan, dan landscape. 2.5.5 Tenaga ahli K3 konstruksi. Tenaga ahli K3 konstruksi adalah orang yang ditunjuk oleh project manager untuk melaksanakan kebijakan keselamatan, kesehatan, kerja, dan lingkungan di suatu proyek atau menjawab langsung terhadap pimpinan proyek. Tenaga ahli K3 memiliki tugas sebagai berikut: 1. Menyiapkan dokumen-dokumen safety pada tahap tender pelaksanaan K3L, membuat surat kebijakan K3L, membuat struktur organisasi K3L, menyiapkan peraturan safety, spanduk, poster, kotak obat, celana safety, alat pemadam api ringan lapar, alat perlindungan diri APD, prosedur pekerjaan di ketinggian, prosedur erection, dan lain-lain. Yang kelima yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi safety kepada pekerja. Yang keenam yaitu membuat laporan safety seperti laporan kecelakaan kerja, laporan investigasi, dan penilaian K3L subkontraktor. Yang ketujuh yaitu mengontrol pekerjaan housekeeping. 2.5.6 Tenaga ahli teknik listrik. Uraian tugas dan tanggung jawab tenaga ahli teknik tenaga listrik muda adalah sebagai berikut: menerapkan ketentuan prinsip-prinsip sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kerja dan lingkungan dalam lingkup pekerjaan. Untuk pekerjaan ini disebutkan adalah kelistrikan. Yang kedua yaitu melakukan komunikasi dan kerjasama di tempat kerja. Yang ketiga, merencanakan atau melaksanakan atau mengawasi pekerjaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik dengan daya maksimum 197 kV. Yang keempat yaitu merencanakan atau melaksanakan atau mengawasi pekerjaan instalasi distribusi tenaga listrik tenaga kerja. Yang kelima yaitu membuat laporan pekerjaan. 2.5.7 yaitu tenaga ahli teknik plumbing. Uraian tugas dan tanggung jawab tenaga ahli teknik plumbing dan pompa mekanik muda adalah sebagai berikut: 1. Yaitu menerapkan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan K3L. Yang kedua yaitu melakukan komunikasi di tempat kerja. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data kebutuhan atau perencanaan sistem plumbing dan pompa mekanik pada bangunan gedung. Keempat yaitu membuat gambar rencana dan gambar tata letak sistem plumbing dan pompa mekanik. Yang kelima yaitu melakukan inspeksi lapangan untuk tata letak sistem plumbing dan pompa mekanik. Yang keenam yaitu melakukan pengukuran penyiapan daftar untuk pemasangan sistem plumbing. Yang ketujuh yaitu melakukan pemasangan sistem plumbing dan pompa mekanik pada bangunan. Yang kedelapan yaitu melakukan pengujian hasil pemasangan instalasi plumbing dan pompa mekanik. Yang kesembilan yaitu melakukan pemeliharaan sistem plumbing dan pompa mekanik yang sudah dipasang. Yang kesepuluh yaitu membuat laporan pekerjaan. Selanjutnya itu 2.5.8 Tenaga ahli manajemen mutu. Uraian tugas dan tanggung jawab tenaga ahli sistem manajemen mutu muda adalah sebagai berikut: yang pertama yaitu melaksanakan proses K3 dan lingkungan kerja. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan rekan kerja dan lingkungan sosial yang beragam. Yang ketiga membuat rencana mutu quality plan. Yang keempat yaitu mengisi daftar smart checklist. Yang kelima adalah melakukan inspeksi dan pengujian quality control. Yang keenam yaitu melakukan kaji ulang pelaksanaan jaminan mutu. Yang ketujuh yaitu membuat dokumentasi dan laporan. 2.5.9 yaitu pelaksanaan lapangan.
Pelaksana lapangan adalah bagian dari kontraktor yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknik di lapangan. Hak dan kewajiban pelaksana antara lain adalah yang pertama, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program kerja, metode kerja, gambar kerja, dan spesifikasi pekerjaan. Yang kedua yaitu mengadakan pemeriksaan dan pelaporan hasil kerja di lapangan. Yang ketiga yaitu mengusulkan perubahan rencana pelaksanaan karena kondisi pelaksanaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana. Yang keempat yaitu menjaga kebersihan dan ketertiban di lapangan. Yang kelima yaitu mengontrol setiap kebutuhan proyek untuk dilaporkan kepada manajer proyek. 2.5.10 Pelaksana plumbing. Pelaksana plumbing adalah orang yang bertugas merencanakan, mengawasi, menguji, serta mengukur pelaksanaan pekerjaan plumbing yang meliputi sistem air kotor, air kotoran, air hujan, air bersih, dan pada bangunan bertingkat atau bangunan lainnya beserta halaman, sehingga pekerjaan menjadi lancar, tertib, dan sesuai dengan target fisik, waktu, biaya, dan mutu yang dibutuhkan. Berikut adalah uraian tugas pelaksana plumbing antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerima pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan plumbing dengan memahami gambar rencana, spesifikasi teknik, dan persyaratan lainnya. Yang kedua yaitu menyiapkan pekerjaan plumbing. Yang ketiga yaitu menyiapkan mengatur penggunaan bahan yang telah serta perlengkapan pekerjaan plumbing. Yang keempat yaitu menyiapkan dan mengatur tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaan plumbing. Terakhir memasang alat plumbing dan perlengkapannya, memotong dan menyambung berbagai jenis pipa serta memasang pompa. Yang kelima itu memeriksa kualitas pekerjaan, menguji sistem plumbing, disinfeksi, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan itu. Yang keenam yaitu mengadakan pemeriksaan dan pengukuran hasil pekerjaan di lapangan. Yang ketujuh yaitu membuat laporan berkala tentang pelaksanaan kegiatan pekerjaan di lapangan. Yang kedelapan yaitu merawat alat kerja serta menjaga ketertiban keselamatan. Yang kesembilan yaitu menyiapkan gambar pasar kawin. 2.5.11 Pelaksanaan elektrikal. Berikut adalah uraian tugas pelaksana lapangan pekerjaan mekanikal elektrikal bangunan gedung bertingkat. 1. Mempelajari dokumen teknik kontrak pelaksanaan proses bidangnya. Yang kedua mempelajari gambar kerja drawing. Yang ketiga membuat rencana pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat melakukan persiapan pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima mengatur pelaksanaan pekerjaan. Yang keenam mengawasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor. Yang ketujuh itu koordinasi dengan bidang terkait. Yang kedelapan itu mengendalikan pelaksanaan pekerjaan di lapangan agar berjalan efisien dan efektif. Yang kesembilan itu memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan pada bidangnya sesuai drawing, spesifikasi yang dipersyaratkan dan manajemen waktu yang ditetapkan. Yang ke-10 yaitu mengukur hasil pekerjaan di lapangan meliputi kualitas, kuantitas, dan waktu testing. Yang ke-11 yaitu menyiapkan data untuk pembuatan gambar yang telah dilaksanakan drawing. Yang ke-12 yaitu membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala. Yang ke-13 yaitu menyiapkan bahan pedoman operasi dan pemeliharaan berikut bagiannya. Selanjutnya yaitu 2.5.12 quantity surveyor. Menjadi seorang quantity surveyor menentukan kemudian agar hitungan yang kita hasilkan akurat. Hitungan yang tidak akurat dapat membuat proyek menjadi tidak efisien. Beberapa tugas seorang quantity surveyor adalah sebagai yang pertama adalah menghitung luas meter persegi pekerjaan bangunan. Misalnya luas meter persegi pasangan bata pada tembok, jumlah kaleng cat yang akan kita gunakan atau jumlah pasangan keramik yang akan kita butuhkan. Yang kedua yaitu menghitung volume meter kubik pekerjaan. Contohnya adalah volume car beton yang dibutuhkan dan juga urutan tanah untuk fondasi bangunan. Yang ketiga yaitu menjalin kerjasama dengan logistik dan pengadaan material bahan bangunan. Pengetahuan akan material dan harga pasaran akan sangat membantu pekerjaan sebagai quantity surveyor. Yang keempat yaitu memeriksa penggunaan material apakah sesuai dengan spesifikasi atau apakah sesuai dengan hitungan estimator.
Yang kelima yaitu memeriksa gambar kerja apabila ada terjadi perubahan. Perubahan yang terjadi pada gambar kerja akan mempengaruhi hitungan luasan maupun volume pekerjaan. Selanjutnya itu 2.5.13 pelaksanaan besi. Tugas umumnya pelaksanaan besi adalah menyiapkan, mengkoordinasi, pembersihan, penulangan pada pekerjaan konstruksi berulang. Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menerapkan UU JKK 3 dan Ketentuan Pengendalian Kerja. Yang kedua yaitu menguasai rencana pembuatan pembersihan penulangan beton sesuai spesifikasi pembersihan penulangan beton, gambar kerja, instruksi kerja, schedule kerja, proyek. Yang ketiga yaitu melakukan pekerjaan persiapan pembersihan dan penulangan beton, antara lain meninjau atau mensurvei area tempat pelaksanaan pembersihan atau penulangan beton. Yang keempat yaitu mengkoordinir dan mengawasi pembuatan dan pemasangan pembersihan penulangan beton, antara lain membuat daftar pemotongan besi sesuai shop drawing atau gambar kerja dan BBS bar bending schedule. Memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pembuatan dan pemasangan pembersihan penulangan beton, antara lain memeriksa hasil pemasangan atau pembersihan penulangan beton dan melaporkan kepada pemberi pekerjaan. Yang keenam yaitu menguasai dan melaksanakan kontrak atau perjanjian kerja, antara lain melakukan penjajakan dan negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan. 2.5.14 yaitu pelaksana kayu, yang mana pelaksana kayu diharuskan dapat merakit dan memasang perancah dan backstring rangka atap kuda-kuda, tangga dan railing, konstruksi lantai dan penutupnya, dinding kayu serta pemasangan monitor pusat pintu dan jendela, rangka plafon dan penutup plafon berdasarkan gambar kerja, spesifikasi teknis dan instruksi kerja. 2.5.15 yaitu juru gambar dan administrasi. Tugas juru gambar pada umumnya adalah sebagai juru gambar atau tukang gambar yang biasanya membuat keseluruhan gambar teknik di proyek. Tugas dan tanggung jawab sebagai juru gambar adalah sebagai berikut. 1. Membuat gambar pelaksanaan atau gambar subdrawing. 2. Menyesuaikan gambar perencanaan dengan kondisi nyata di lapangan. Yang ketiga yaitu menjelaskan gambar subdrawing kepada pelaksana lapangan atau surveyor. Yang keempat yaitu membuat gambar akhir pekerjaan atau asli drawing. Sementara tugas dan tanggung jawab sebagai administrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu melakukan proses data entry, yang kedua adalah melaksanakan sesi dokumentasi, yang ketiga adalah menjaga dan mengecek inventory kantor, yang keempat yaitu mengecek biaya operasional dan membuat reimbursement ke pusat, yang kelima yaitu membuat surat jalan, yang keenam yaitu membuat data absensi dan lembur, yang ketujuh yaitu membuat laporan mingguan atau bulanan, yang kedelapan yaitu merapikan dokumen dan membuat salinan dari tiap dokumen yang ada. Yang kesembilan yaitu memastikan semua data proyek diinput ke komputer. Yang ke-10 yaitu memastikan dokumentasi dari kegiatan proyek berjalan dengan baik dan lancar. Yang ke-11 yaitu memastikan semua inventory kantor terjaga dengan baik. Yang ke-12 yaitu memastikan semua reimbursement klaim ke kantor pusat terorganisir secara aktual. Yang ke-13 yaitu memastikan dokumentasi surat jalan berjalan dengan lancar. Yang ke-14 yaitu memastikan laporan absensi dan lembur ada. Yang ke-15 yaitu memastikan kalau laporan bulanan ada. Yang ke-16 yaitu memastikan semua dokumentasi terduplikasi dan terjaga dengan baik. 2.5.16 Logistik. Tugas bagian logistik pada umumnya dalam mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran barang-barang atau material yang diperlukan proyek dan memeriksa apakah persediaan barang dan material tersebut masih cukup baik atau tidak. Tugas dan tanggung jawab bagian kepala gudang adalah sebagai berikut. Yang pertama itu membuat resume stok material di lapangan berdasarkan schedule kerja proyek. Yang kedua yaitu membuat order kebutuhan material ke penyalur sesuai dengan volume, jenis, dan tahapan pekerjaan di lapangan beberapa hari sebelum material tersebut akan dipakai. Yang ketiga yaitu menerima kedatangan material di lapangan dan memeriksa apakah sudah sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang dipesan. Yang keempat yaitu mengatur penyimpanan material di gudang supaya tidak rusak. Yang kelima yaitu mencatat, membuat arsip, surat-surat, dan nota pemesanan. Yang keenam yaitu bertanggung jawab atas kelancaran, kualitas, dan kesiapan material yang diperlukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
Yang ketujuh itu tanggung jawab atas keamanan dan kualitas material yang tersimpan di gudang. 2.5.17 adalah mandor. Mandor adalah orang yang diberikan tugas penuh oleh kontraktor untuk mengawasi jalan proyek, pekerjaan proyek secara langsung. Dan yang terakhir adalah 2.5.18 yaitu tenaga kerja. Adalah orang yang melaksanakan pekerjaan konstruksi dan bekerja di bawah arahan mandor. 2.6 Rencana kerja. Rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu tim dan atau seseorang mencapai tujuan tersebut. Dengan membaca rencana kerja, maka bisa memahami skala sebuah proyek dengan lebih baik. Ketika digunakan di dalam proyek, rencana kerja membantu pekerjaan proyek dengan teratur. Rencana kerja dalam suatu proyek terdiri dari time schedule dan supervise. Kedua rencana kerja tersebut saling berhubungan erat dan merupakan alat kontrol kelancaran proyek sehingga dalam penyusunannya harus memperhatikan kesesuaian satu sama lainnya. 2.61 Time schedule. Pembuatan time schedule dimaksudkan agar pengendalian pekerjaan sebuah proyek dapat terarah baik dalam hubungannya dengan waktu atau hasil yang dicapai sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan mempunyai pedoman uang nyata. Di samping itu, dari pihak direksi akan mudah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sedang dilaksanakan maupun yang sudah selesai. Selanjutnya adalah time schedule. Ini dibuat oleh pelaksana proyek. Time schedule pada proyek pekerjaan konstruksi pembangunan gedung teknik informatika dan laboratorium teknik negeri Tanah Laut ini dibuat dengan mempertimbangkan hal-hal yang berpengaruh pada waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut. Keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung ini contohnya keterlambatan dari alat dan material. Yang kedua yaitu gangguan pada peralatan yang menyebabkan tidak selesai pekerjaan tepat pada waktunya. Time schedule dibuat dalam bentuk tabel yang berisikan jenis-jenis pekerjaan disertai dengan dimulainya sampai dengan berakhirnya jenis pekerjaan tersebut. 2.6.2 yaitu performance merupakan grafik yang menyatakan hubungan antara bobot kumulatif kemajuan pekerjaan dalam pelaksanaan dengan satuan waktu. Dengan adanya performance ini dapat diikuti perkembangan kemajuan pekerjaan setiap saat sehingga dapat diketahui dengan cepat apabila proyek mengalami keterlambatan atau kemunduran. Kurva S juga dipakai untuk menilai prestasi kerja kontraktor sampai waktu yang ditinjau. Yang terakhir yaitu 2.7 waktu kerja dan upah. Untuk karyawan dan tenaga kerja bekerja 6 hari dalam seminggu. Jam kerjanya adalah 7 jam dalam sehari dan 40 jam dalam seminggu. Sedangkan untuk karyawan 5 hari kerja dalam seminggu, ujung bekerja mereka 8 jam dalam sehari dan 40 jam dalam seminggu. Sistem upah menurut waktu dalam pembayaran upah berdasarkan waktu upah dibayar berdasarkan namanya seseorang melakukan pekerjaan. Upah ini dapat diberikan secara harian, mingguan, dan bulanan. Bab 3 Alat dan bahan proyek. 3.1 Peralatan proyek. Suatu proyek pembangunan pasti ada alat dan bahan untuk menunjang berjalannya pekerjaan untuk mencapai hasil pekerjaan yang maksimal dan memenuhi persyaratan RKS, rencana kerja dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Penggunaan jenis dan jumlah alat yang digunakan harus disesuaikan dengan keadaan jenis pekerjaan. Dalam pengoperasiannya, peralatan dibagi menjadi 3 yaitu 1. Peralatan yang dijalankan dengan tenaga mesin mekanikal, 2 yaitu peralatan yang dijalankan dengan tenaga listrik elektrikal, dan yang ketiga yaitu peralatan yang dijalankan dengan tenaga manusia manual. Beberapa alat yang digunakan dalam proyek pembangunan gedung teknik informatika dan laboratorium politeknik negeri Tanah Laut Provinsi Kalimantan, baik peralatan yang dijalankan dengan mesin listrik maupun manual antara lain. 3.11 Alat ukur meteran. Alat ini digunakan untuk mengukur beberapa pekerjaan di lapangan, misalnya pada pekerjaan pemasangan bopleng, pada pekerjaan fondasi, dan lain-lain. Walaupun memiliki bentuk yang sangat minimalis, namun alat ini memiliki fungsi penting dalam proses pekerjaan suatu proyek. 3.12 Alat ini di dump truck. Alat ini digunakan untuk memuat material yang meliputi tanah dari galian, tanah timbunan, pasir, batu bola, batu pecah, besi tulangan, dan macam-macam lain yang diperlukan dalam proyek. Yang selanjutnya itu 3.13
truk mixer. Alat ini digolongkan pada kategori penempatan akhir material, yaitu menempatkan material pada tempat yang telah ditentukan, disebar secara merata dan dipadatkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Bisa dilihat di gambar 3.3 yaitu truk mixer. Gambar ini sesuai dengan yang ada di lokasi proyek. Selanjutnya yaitu 3.1.4 concrete pump truck. Concrete pump truck adalah truk yang dilengkapi dengan pompa dan lengan untuk memompa campuran beton ready-mix ke tempat-tempat tinggi dan sulit dijangkau. Untuk pengecoran lantai yang lebih tinggi dari panjang lengan concrete pump truck dapat dilakukan dengan cara disambung dengan pipa secara vertikal sehingga mencapai ketinggian yang diinginkan. Pipa dan lengan ini dapat dipasang kombinasi vertikal, horizontal atau miring. Bisa dilihat di gambar 3.4 concrete pump truck. Selanjutnya adalah concrete vibrator. Alat ini digunakan untuk menggetarkan beton segar pada saat pengecoran. Penggetaran ini dimaksudkan agar beton dapat membadani meminimalkan poritas rongga pada beton. Bisa dilihat di gambar 3.5 yaitu gambar concrete vibrator. Selanjutnya itu 3.1.6 yaitu perancah atau scaffolding. Perancah atau scaffolding adalah suatu struktur sementara yang digunakan untuk menyangga manusia dan material dalam konstruksi atau perbaikan gedung dan bangunan-bangunan besar lainnya. Biasanya perancah berbentuk suatu sistem modular dari pipa atau tabung logam. Bisa dilihat di gambar 3.6 bagaimana yang ada di dalam lokasi pekerjaan proyek. Di sini scaffolding digunakan untuk banyak kegunaan, salah satunya yaitu membantu pekerjaan konstruksi secara langsung di tempat yang bagaimanapun sulit dijangkau, sebagaimana bisa dilihat di gambar 3.6. Selanjutnya yaitu 3.1.7 yaitu alat pemotong baja tulangan atau biasanya disebut dengan bar cutter. Baja tulangan yang didatangkan dari pabrik atau toko berukuran 12 meter. Sedangkan kebutuhan di lapangan kadang kurang dari ukuran tersebut, maka baja tulangan harus dipotong dengan alat pemotong baja tulangan. Alat pemotong baja tulangan pada proyek ini menggunakan gergaji besi, alat pemotong besi elektrik, yaitu tadi electric cutter atau bar cutter, dan alat pemotong baja tekan. Penggunaan alat pemotong ini tersebut disesuaikan dengan besar kecilnya diameter baja tulangan. Dengan menggunakan alat pemotong yang sesuai dengan diameter tulangan, maka akan menambah efektivitas pekerjaan. Bisa dilihat di gambar 3.7 yaitu alat pemotong baja tulangan. Selanjutnya yaitu 3.1.8 yaitu alat pembengkok baja tulangan. Berbender, konstruksi alat pembengkok baja tulangan ini berupa balok kayu yang dipasang pen sebagai patokan untuk membengkokkan baja tulangan. Yang keduanya digunakan dua alat pembengkok yang disebut kaul dengan ujung yang dibuat melengkung. Kaul ini ada yang berukuran kecil, ada yang besar. Untuk kaul yang besar digunakan untuk mengunci dan membengkokkan baja. Kaul yang kecil berguna untuk membantu membengkokkan baja pada alat pembengkok baja yang pertama. Bisa dilihat di gambar 3.8 itu alat pembengkok baja tulangan. Selanjutnya adalah backisting. Backisting adalah alat yang digunakan mencetak beton baik untuk kolom, balok maupun fungsi lainnya. Backisting ini biasanya dibuat dari kayu atau besi dengan bentuk dan ukuran sesuai perencanaan beton yang dibuatkan. Sebagaimana bisa dilihat di gambar, backisting yang dipakai pada proyek pelaksanaan pembangunan gedung tersebut memakai backisting kayu yang mana diperkuat dengan besi. Selanjutnya yaitu bisa kita lihat bahwa di gambar 3.9 backisting kolom. Selanjutnya adalah backisting balok yang mana sedang dikerjakan, dan selanjutnya adalah backisting plat lantai yang mana memakai multiplex. Selanjutnya adalah 3.1.10 penakar atau dolak. Alat yang digunakan untuk membawa material bahan bangunan biasanya untuk mencampur material campuran beton. Alat ini terbuat dari kayu atau bambu atau juga bisa plastik. Selanjutnya adalah 3.1.11 yaitu gerobak sorong. Alat ini digunakan untuk membawa material dalam jumlah sedikit, memiliki mobilitas yang lebih baik daripada dolak karena memiliki roda. Bisa dilihat di gambar 3.3
3.1.13. Selanjutnya adalah Waterpass 3.1.12 adalah alat yang digunakan untuk memetakan lahan yang akan digunakan gedung serta menentukan beda tinggi pada tanah. Selanjutnya adalah 3.1.13 yaitu mixer beton. Alat ini digunakan untuk mencampur campuran beton agar didapat campuran yang homogen dan efektif terhadap waktu dan tenaga. Mixer digunakan untuk mencampur beton dengan jumlah yang relatif sedikit dibandingkan dengan campuran beton dengan ready mix. Alat ini digerakkan secara mekanis dengan tenaga diesel. Cara pemakaian atau cara kerja mesin molen adalah sebagai berikut. Pertama, bersihkan dulu drum bagian pengaduk dari kotoran sebelum digunakan. Yang kedua, itu bahan-bahan yang hendak digunakan langsung diukur dengan cara ditakar sesuai dengan perbandingan yang telah direncanakan. Yang ketiga, itu bahan yang telah ditakar dimasukkan ke dalam drum pengaduk dengan urutan kerikil, pasir, semen, dan air. Selama pencampuran tersebut, drum pengaduk harus dalam keadaan berputar. Lama pengadukan tergantung dari kapasitas drum pengaduk itu sendiri, berapa kubik yang bisa diaduk. Yang selanjutnya adalah banyaknya adukan. Yang C yaitu susunan bahan yang digunakan. Yang terakhir ada air yang digunakan. Setelah selesai pengadukan, seluruh pengadukan harus menunjukkan warna yang sama atau homogen. Selanjutnya adukan tersebut dituangkan ke dalam cetakan atau pasangan yang sedang dikerjakan. Bisa dilihat di gambar 3.15 yaitu molen beton. Selanjutnya yaitu adalah gerenda. Gerenda adalah digunakan untuk alat potong baja ringan dan alat potong keramik. Bisa dilihat di gambar 3.16. Selanjutnya yaitu 3.1.15 ayakan. Ayakan ini digunakan untuk mengayuh pasir sehingga didapat pasir yang kehalusannya yang diinginkan. Selanjutnya adalah skop. Skop digunakan untuk membantu pada saat memindahkan material beton ke dalam dolak atau gerobak dorong. Selanjutnya adalah cangkul. Cangkul digunakan untuk membantu penggalian pondasi saluran drainase atau memberikan material beton. Selanjutnya yaitu konkret bagat. Adalah alat yang untuk membawa beton basah dan untuk proses pengecoran kolom dengan cara diangkat dengan menggunakan kren atau mobil kren. Bisa dilihat di gambar 3.20 yaitu konkret bagat. Di sini pekerja sedang melakukan pengecoran pada konstruksi balok menggunakan mobil kren. Selanjutnya yaitu 3.1.19 mobil kren. Mobil kren adalah sebuah alat pengangkat kren yang langsung dilengkapi dengan mobil truk, sehingga untuk menuju ke lokasi lebih mudah tanpa harus memerlukan transportasi angkut lainnya. Mobil kren lebih efisien daripada tipe fixer kren karena bisa bergerak dengan bebas walaupun dengan kemampuan angkat yang bervariasi. Bisa dilihat di gambar 3.21 dan bisa dilihat kegunaannya, salah satunya bisa dilihat di gambar 3.20. Selanjutnya yaitu bahan-bahan dalam pekerjaan 3.2. Bahan bangunan yang digunakan dalam pembangunan gedung teknik informatika dan laboratorium Politeknik Negeri Tanah Laut, yang mana yang sekarang sudah saya jelaskan adalah agregat kasar, agregat halus, tulangan baja, air, semen, batu kali, split, aluminium, pipa, kabel listrik, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut harus memenuhi persyaratan sebelum digunakan agar pekerjaan yang dihasilkan kokoh, awet, dan sesuai perencanaan. 3.2.1 agregat kasar. Agregat kasar adalah agregat yang mempunyai ukuran butir-butir besar antara 5 meter sampai 40 mm. Jokro Di Mulyo 1996. Sifat dari agregat kasar yang mempengaruhi kekuatan akhir beton dan daya tahannya terhadap disintegrasi beton, cuaca, dan efek perusak lainnya. Agregat kasar minimal ini harus bersih dari bahan-bahan organik dan harus mempunyai ikatan yang baik dengan semen. Sifat-sifat bahan bangunan perlu untuk diketahui karena dengan mengetahui sifat dan karakteristik dari bahan tersebut dapat ditentukan langkah-langkah yang diambil dalam menangani bahan bangunan tersebut. Sifat-sifat dari agregat kasar yang perlu diketahui antara lain adalah ketahanan, hardness, bentuk dan tekstur permukaan, shape and texture surface, berat jenis agregat, specific gravity, and ikatan agregat kasar, bonding modulus halus putir, finish modulus, dan yang terakhir gradis agregat. Bisa dilihat gambar 3.22 yaitu agregat kasar. Selanjutnya 3.22 yaitu agregat halus. Pasir dalam campuran mortar sangat menentukan kemudahan work
capability, kekuatan dan tingkat keawetan dari motor yang dihasilkan. Pasir biasanya didapat dari alam dengan cara memompa dari sungai atau melalui endapan. Pada beberapa daerah pasir didapat melalui tambang pasir atau pecahan batu. Pasir sebagai agregat halus harus memenuhi gradasi dan persyaratan yang telah ditentukan. Syarat-syarat agregat halus sesuai standar PBI NI 2 pasal 33 adalah sebagai berikut. 1. Agregat halus terdiri dari batu-batu tajam dan keras. Yang kedua yaitu agregat halus tidak boleh memiliki kadar lumpur lebih dari 5%, ditentukan terhadap berat kering. Biasanya ini contoh sampel agregat halus yang didapatkan di lapangan atau tambang pasir akan dibawa dulu ke laboratorium dan akan dites. Selanjutnya yang ketiga yaitu agregat halus tidak boleh mengandung zat organik terlalu banyak yang harus dibuktikan dengan percobaan warna dan Abrams Harder dengan larutan NaOH. 4. Yaitu agregat halus terdiri dari butir-butir yang beraneka ragam dan melewati ayakan sebesar 4,75 mm. Yang kelima yaitu pasir laut tidak boleh digunakan sebagai agregat halus untuk semua mutu beton kecuali dengan petunjuk lembaga pemeriksaan bahan yang diakui. Bisa dilihat di gambar 3.23 yaitu agregat halus. Selanjutnya yaitu air. Pengaruh air dalam adukan beton ini ialah pembentukan pasta semen yang mudah dalam pengerjaan adukan, kuat susut dan keawetan beton, kekerasan dan kekuatan beton untuk waktu yang telah ditentukan. Perawatan beton untuk menjamin pengerasan yang sempurna. Air dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan beton jika air tersebut tidak mengandung minyak, asam alkali, garam, bahan organik dan bahan-bahan lain yang merusak beton maupun tulangnya. Selain itu, air tersebut juga harus bersih dan tidak berbau dan tidak keruh. Selanjutnya itu Portland semen. Semen ialah semen hidrolis yang terdiri dari bahan-bahan yang mengandung kapur, silika, alumina, dan oksida besi. Semen Portland memiliki sifat-sifat yang dapat meningkatkan kekuatan. Sifat yang paling penting dari semen Portland adalah mampu mengeras melalui suatu reaksi kimia dengan air yang disebut hidrasi. Semen Portland dihasilkan dengan cara menggiling terak. Semen Portland terutama yang terdiri atas kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat dan boleh ditambah dengan bahan tambahan lain. Jenis dan penggunaan semen Portland. Yang pertama yaitu jenis 1 yaitu semen Portland yang penggunaannya umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus yang seperti disyaratkan pada jenis-jenis lain. Jenis kedua yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan terhadap sulfat dan kalor hidrasi sedang. Yang ketiga yaitu semen Portland yang penggunaannya memerlukan kekuatan tinggi pada tahap permulaan setelah pengikat terjadi. Yang jenis 4 yaitu semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan tinggi terhadap sulfat. Selanjutnya 3.2.5 yaitu baja tulangan. Baja tulangan dipakai sebagai bagian dari struktur yang menahan gaya tarik dan tekan. Sebaliknya, besi tempa sangat baik untuk menahan gaya tarik pada konstruksi bangunan. Pada saat sekarang, tulangan baja merupakan bahan konstruksi yang dipakai luas pada konstruksi bangunan gedung dan jembatan. Berdasarkan bentuknya, baja tulangan dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu baja ulir, deform. Baja tulangan ulir lebih menguntungkan karena daya lekat dengan beton lebih baik dan mengurangi perubahan struktur itu sendiri apabila terjadi penambahan beban yang disyaratkan. Dalam proyek pembangunan Gedung Teknik Informatika dan Laboratorium Politeknik Negeri Tengah Laut, baja tulangan ulir menggunakan D25, D22 untuk kolam, untuk bangun D25, D22 dan D19 untuk paralel menggunakan D13 dan D10. Selanjutnya baja tulangan polos digunakan sebagai besi sengkang, penelangan pada kolom praktis dan lain sebagainya. Pembangunan Gedung Teknik Informatika dan Laboratorium Politeknik Negeri Tengah Laut menggunakan besi diameter 25, 22, 19, 16 untuk kolom balok yaitu 10 lantai dan kepung. Dan selanjutnya yaitu bendrat. Bendrat digunakan untuk mengikat baja satu dengan yang lain pada semua jenis penelangan. Bendrat terbuat dari baja lunak dengan diameter 1 mm yang dipergunakan pada proyek ini. Selanjutnya itu kayu.
dapat dipakai sebagai bahan benar sesuai dengan kebutuhan karena mempunyai bentuk yang beraneka ragam dan mutunya juga berbeda-beda. Bentuk dari kayu beraneka ragam, ada yang berbentuk papan, gelondongan, batangan, dan sebagainya. Kayu yang digunakan untuk bahan bangunan harus memiliki unsur sebagai berikut: kualitas baik, tua, tidak ada getah, kering udara, tidak ada celah-celah dan cacat lainnya. Yang kedua yaitu kelembatan kayu harus kurang dari 15%. Yang ketiga yaitu penggunaan kayu harus untuk bangunan disesuaikan dengan jenis pekerjaan agar tidak terjadi pemborosan. Selanjutnya adalah multiplek, terbuat dari beberapa lapisan kayu yang berukuran 5-7 mm, digunakan untuk backing balok dan pelat lantai. Bab 4. Pelaksanaan pekerjaan. 4.1. Tinjauan umum. Pelaksanaan pekerjaan adalah tindak lanjut dari sebuah perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi pelaksanaan pekerjaan merupakan bagian yang penting dari suatu proses tercapainya tujuan proyek secara keseluruhan. Karena pelaksanaan pekerjaan merupakan bagian yang penting dari suatu proses tujuan proyek, maka pelaksanaan pekerjaan harus dimanfaatkan sebaik mungkin dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Selain itu, mengikuti pelaksanaan kerja merupakan tujuan dari kerja praktek. Kegiatan proyek yang penulis ikuti selama 3 bulan, mulai dari 22 Juni sampai 22 September 2020, dan pelaksanaan pekerjaan yang diamati meliputi pekerjaan pelat lantai, kolom, dan pekerjaan balok. 4.2. Pekerjaan struktur atas. 4.2.1 Pekerjaan pelat lantai. 4.2.1.1 Pemasangan backstring pelat lantai. Backstring untuk pelat lantai dibuat sesuai dengan bentuk dan ukuran pelat lantai yang direncanakan. Adapun multiplek yang digunakan untuk backstring berukuran tebal 15 mm dan kayu pemaku 6,12 cm dan dengan bantungan steger dan kayu. Pembuatan papan backstring ini dibuat di pondok kerja dengan penggunaan peralatan tukang. Pembuatan backstring plat ini berbeda dengan backstring balok ataupun kolom. Backstring ini dibuat setelah kolom lantai dasar dan balok selesai, dan pembuatan backstring ini cukup memakan banyak waktu. Bisa dilihat di gambar 4.1. Ini pemasangan backstring plat lantai yang mana materialnya langsung dibawa menggunakan mobil kren. Selanjutnya 4.2.1.2 yaitu pekerjaan pembersihan plat lantai. Pekerjaan pembersihan plat lantai pada proyek pembangunan gedung Teknik Informatika dan Laboratorium Politik Negeri Tanah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat tabel pembersihan plat, detail peletakan tulangan plat. Bisa dilihat bagaimana detail peletakannya, angkur dan pelatnya, detail pembersihan untuk kondisi khusus, detail dari tulangan plat yang tidak menjadi satu pada sisi atas dari balok. Selanjutnya detail pembersihan pada penanaman kotak elektrikal dan mekanikal. Selanjutnya pemasangan tulangan pada daerah lubang dari pelat hanya berlaku untuk lubang yang luasnya 0,3 meter persegi dan panjang maksimum 60 cm. Pembekotan dan penyetelan tulangan plat lantai dilakukan di lokasi proyek. Tulangan dan begel yang akan dipakai terlebih dahulu dipotong dan dibentuk sesuai dengan bentuk dan panjang yang diinginkan. Tulangan dan begel yang telah dibentuk dibawa ke lokasi pekerjaan untuk dipasang atau dirangkaikan. Pekerjaan pembersihan dan pemasangan tulangan dikerjakan oleh 2-3 orang. Pembersihan dilakukan dengan cara memasang per batang dengan jarak 15 cm pada lapis pertama. Pada lapis pertama tulangan plat lantai menggunakan beton decking untuk mendukung tulangan agar pada saat pengecoran mengurangi lendutan. Pada lapis kedua diberi sekeran untuk menopang dan memberi jarak antar tulangan plat, jarak yaitu 15 cm. Bisa dilihat di gambar 4.2 yaitu pemasangan tulangan plat lantai. Selanjutnya yaitu 4.2.1 yaitu pengecoran plat lantai. Setelah pengerjaan pembersihan dan pemasangan backstring selesai dikerjakan, maka selanjutnya adalah pekerjaan pengecoran.
Pengecoran plat lantai ini menggunakan ready mix konkret utuh dengan mutu beton K300. Proses pencampuran dan pengadukan beton dilakukan di konkret mixer truk dan dibawa ke lokasi proyek. Pelaksanaan pengecoran ini dilakukan dengan bantuan konkret pump truk yang dituang dari konkret mixer truk. Konkret pump truk dijalankan oleh satu operator yang mengendalikan gerak dengan truk dan satu operator yang mengawasi penuangan. Proses penuangan dibantu oleh tenaga kerja untuk membantu perataan beton pada plat lantai. Selama penuangan beton vibrator digunakan untuk memastikan beton memadat dan meminimalisir rongga. Pemadatan beton juga dilakukan dengan tongkat penusuk dan untuk meratakan beton menggunakan alat rata yang terbuat dari kayu. Untuk mengetahui ketebalan plat, mandor dan pengawas selalu mengecek ketebalan dengan besi yang telah dibuat sedemikian rupa yang ditusuk pada beberapa titik. Bisa dilihat pengecoran plat lantai dasar. Selanjutnya 4.2.1.4 yaitu pembongkaran backcasing plat lantai. Pelepasan backcasing plat lantai dilakukan kurang lebih 14 hari. Pelepasan dimulai dengan mengendurkan Q-head pada susunan scaffolding penyangga backcasing balok dan kolom, kemudian dilanjutkan dengan pelepasan balok kasur dan diakhiri dengan pelepasan polywood yang menempel pada beton. Pelepasan tersebut biasanya menggunakan alat lingkis untuk mempermudah pekerjaan. Bisa dilihat di gambar 4.4 backcasing plat lantai. Selanjutnya 4.2.2 pekerjaan kolom. Tahapan pekerjaan kolom adalah sebagai berikut: pembersihan kolom, pengecoran backcasing kolom, dan pengecoran kolom. Selanjutnya yaitu pembongkaran backcasing kolom. 4.2.2.1 yaitu pembersihan kolom. Proses pembersihan dilakukan dengan cara fabrikasi, yaitu di mana tulangan dirakit terlebih dahulu. Pekerjaan pembersihan kolom pada proyek ini terdiri dari 3 tipe, yaitu tipe K1, K2, KP dengan ukuran B kali H yaitu 600 kali 600 untuk K1, untuk K2 300 kali 300, untuk KP yaitu 150 kali 150. Selanjutnya bisa dilihat perbedaan pada pengerjaan di perlantai dan pada pengerjaan lantai tersebut. Selanjutnya itu setelah fabrikasi penulangan selesai, langkah selanjutnya adalah tulangan di bawah ke lokasi proyek dengan menggunakan kren. Pemasangan kolom dilakukan oleh 2-3 tenaga kerja. Pekerjaan pembengkokan dan penyetaraan ulang kolom dilakukan di lokasi proyek. Tulangan dan bagel yang akan dipakai terlebih dahulu dipotong dan dibentuk sesuai dengan bentuk dan panjang yang diinginkan. Tulangan dan bagel yang telah dibentuk ini dibawa ke lokasi proyek pekerjaan untuk dipasang atau dirangkai. Pekerjaan pembersihan dan pemasangan tulangan dikerjai oleh 2 atau 3 orang tenaga kerja. Bisa dilihat di gambar 4.5 pekerjaan pembersihan kolom. Empat titik dua pemasangan backcasing kolom. Backcasing untuk kolom dibuat sesuai dengan bentuk dan ukuran kolom yang direncanakan. Adapun multiplek yang digunakan backcasing berukuran tebal 15 mm dan menggunakan besi untuk pengaku 4,5 cm dengan jarak 25 cm. Pembuatan papan backcasing ini dibuat di pondok kerja dengan menggunakan peralatan tukang cetakan yang telah selesai dibuat, dibawa ke lokasi proyek dan dipasang sesuai dengan posisi tulangan yang telah terpasang sebelumnya. Untuk memeriksa tegak lurusnya acuan digunakan unting-unting yang diikatkan pada papan backcasing dengan benang. Selanjutnya, papan backcasing disejajarkan dengan benang tersebut dan untuk penahan jarak antara jarak tulangan dengan backcasing tersebut beton, bagian bawah menggunakan sepatu kolom dan pada bagian atasnya menggunakan botol backing. Dan untuk pengunci backcasing menggunakan T-rod dan untuk memperkuat backcasing tersebut digunakan scaffolding sebagai pengunci. Bisa dilihat di gambar 46 yaitu pekerjaan pemasangan backcasing kolom. Di sini bisa dilihat diperkuat dengan scaffolding. 4.2.2.3 pengecoran kolom. Setelah pekerjaan pembersihan dan pemasangan backcasing selesai dikerjakan, maka selanjutnya adalah pekerjaan pengecoran.
Untuk kolom struktur dan praktis menggunakan beton ready mix, pada proses ini menggunakan concrete bucket sebagai wadah untuk ready mix dan dijaga oleh satu operator bagian concrete bucket, lalu pada bagian selang bawah untuk menuangkan ready mix ke kolom. Jarak antara selang dengan tempat pengucuran yaitu sekitar 30 cm agar pada proses pengucuran tidak mengalami degradasi. Dilihat di gambar 4.7 yaitu pengucuran kolom yang didahulukan. Selanjutnya itu 4.2.2.4 ya pembongkaran bagging kolom. Pekerjaan pembongkaran bagging kolom dilakukan setelah beton berumur kurang lebih 2 hari. Pekerjaan ini dilakukan oleh 3 pekerja. Pekerjaan dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak permukaan kolom yang telah dicor. Peralatan yang digunakan pada saat pelepasan bagging adalah palu dan linggis. Pembukaan bagging harus dilakukan dengan baik selain menjaga lapisan permukaan kolom agar tidak terkelupas, juga agar papan bagging tetap bagus karena akan dipakai untuk rumah air. Selanjutnya adalah 4.2.3 yaitu pekerjaan balok. 4.2.3.1 yaitu pekerjaan pembersihan balok. Pekerjaan pembersihan balok pada proyek pembangunan gedung teknik informatika dan laboratorium politeknik laut bisa dilihat di tabel 4.3 yaitu pembersihan balok yang mana terdiri dari 2 tipe yaitu balok T1 dan T2. Maaf, saya ulangi lagi, di mana terdiri dari 6 tipe balok. Tipe balok B1, B2, B3, B4, B5, dan B6. Selanjutnya pembekokan dan penyetelan tulangan balok dilakukan di lokasi proyek. Tulangan dengan bekel yang akan digunakan terlebih dahulu dipotong dan dibentuk sesuai dengan bentuk dan dimensi yang diinginkan. Tulangan dan bekel yang telah dibentuk ini dibawa ke lokasi pekerjaan untuk dipasang atau dirangkaikan. Pekerjaan pembersihan dan pemasangan tulangan dikerjakan oleh 2-3 orang. Bisa dilihat pada gambar 4.9 untuk pembersihan. Selanjutnya 4.2.3.2 yaitu pemasangan bagging balok. Bagging untuk kolom dibuat sesuai dengan bentuk dan ukuran balok yang direncanakan. Adapun motif yang digunakan untuk bagging berukuran tebal 15 mm dan kayu pengampu 5 atau 7 cm dengan jarak 70 cm dengan bantuan steker untuk menahan beban yang ditambahkan. Pembuatan papan bagging ini dibuat di lokasi proyek dengan menggunakan palagan tukang dan dibantu dengan sistem untuk membagging balok dipasang sesuai dengan gambar yang direncanakan. Dalam pekerjaan pemasangan bagging memerlukan beberapa orang bekerja menggunakan beberapa alat, diantaranya palu, gergaji, paku, serta beberapa alat tukang lainnya. Bisa dilihat di gambar 4.10 yang mana pekerja sedang memasang bagging balok. Selanjutnya 4.2.3.3 yaitu pengecoran balok. Setelah pekerjaan pembersihan dan pemasangan bagging selesai dikerjakan, maka selanjutnya adalah pekerjaan pengecoran. Pengecoran balok ini menggunakan alat hidrolik. Pengecoran balok dilakukan bersama dengan pengecoran atap lantai yang ditempatkan pada bagging, lalu dilakukan pembukaan dan diketatkan dengan vibrator agar beton padat dan merata agar mengurangi porositas. Dilihat di gambar 4.11 pengecoran balok yang mana dibarkan dengan pengecoran lantai. 4.2.3.4 itu pembongkaran bagging balok. Pekerjaan pembukaan bagging balok dilakukan setelah beton berumur kurang lebih 14 hari. Pekerjaan ini dilakukan oleh 3 orang pekerja. Pekerjaan dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak balok beton yang telah dicor. Peralatan yang digunakan pada saat pelepasan bagging adalah palu dan linggis. Pembukaan bagging harus dilakukan dengan baik, selain itu menjaga lapisan permukaan balok agar tidak terkelupas, juga agar papan-papan bagging tetap bagus karena akan dipakai untuk keperluan luas. Tahap terakhir yaitu perawatan beton dengan cara menjadi beton agar suhu beton tidak naik drastis. Jadi kalau bisa untuk perawatan beton harus dilakukan secara terus-menerus pada umur beton yang masih muda. Tapi jika tingkat curah hujan yang tinggi di kota pegunungan gedung tersebut, maka penyiraman bisa dikurangi. Tapi jika suhunya sangat panas, maka akan sangat diperlukan
perawatan beton dengan menyirami beton agar beton tidak mengeras. Bisa dilihat di gambar 4.12 yaitu pembongkaran beton. Bab 5 pengendalian proyek. 5.1 gambaran umum. Dalam pelaksanaan suatu proyek harus disertai dengan standar kualitas yang telah direncanakan, baik itu standar mutu, standar waktu maupun standar biaya. Oleh karena itu perlu diperhatikan pengendalian proyek agar tercapai standar mutu yang diinginkan. Pengendalian proyek dilakukan dengan pengawasan atau dengan pengujian terhadap semua pekerjaan yang dilakukan agar sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat. Pengendalian tersebut berupa pengendalian mutu material yang digunakan, mutu peralatan, waktu yang dibutuhkan, biaya pelaksanaan, izin tahap pekerjaan yang kesemuanya diatur dengan manajemen yang baik serta dilakukan secara berkala agar diketahui hasil dan perkembangan yang tercapai. 5.2 pengendalian mutu bahan. Pengendalian mutu bahan dan material dilaksanakan dengan dua macam cara, yaitu dengan penguasaan hujan dan pengujian baik di laboratorium maupun di lapangan. Dari pengendalian mutu ini diharapkan dapat dihasilkan mutu pekerjaan yang baik dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kontrak kerja. Yang pertama, pengujian mutu bahan. Pengujian mutu bahan ini sangat menentukan kualitas material yang digunakan. Sudah sesuai dengan perencanaan atau belum, dengan memperhatikan standarisasi dan spesifikasi bahan yang akan digunakan. Contoh pengujian mutu bahan adalah pada beton dilakukan uji slam dan kuat tekan. Yang kedua itu pengawasan pekerjaan. Untuk pekerjaan yang diawasi pada proyek pembangunan gedung, teknik informatika dan laboratorium tanah laut Provinsi Kalimantan Selatan adalah pekerjaan struktur, arsitektur, dan MSC. Selanjutnya itu pengendalian waktu. Pengendalian waktu pelaksanaan dilakukan dengan membandingkan hasil pelaksanaan di lapangan dengan rencana yang dibuat. Namun untuk mengatasi keterlambatan pekerjaan bisa dilakukan dengan menambah jumlah pekerja atau mengadakan kerja lembur. 5.4 sistem laporan. Guna mengetahui kemajuan pelaksanaan yang telah dicapai dan sebagai pertanggungjawaban pekerjaan kepada owner dan perusahaan, maka kontraktor meminta pelaksana untuk memberi laporan tertulis kepada kontraktor. Kemudian laporan tersebut dievaluasi lalu diberikan kepada konsultan sebagai bentuk pertanggungjawaban pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dalam proyek pembangunan gedung teknik informatika dan laboratorium Politeknik Negeri Tanah Laut ada beberapa sistem pelaporan, diantaranya laporan izin tahap pekerjaan, yaitu izin melakukan pekerjaan serta laporan harian, mingguan, dan bulanan. 5.5 yaitu analisis masalah. Setiap pelaksanaan pekerjaan pada proyek tidak selalu berjalan dengan lancar seperti yang telah direncanakan. Masalah yang timbul akan menjadi penghambat jalannya pekerjaan. Masalah ini dikategorikan menjadi dua. 5.5.1 masalah teknis. Masalah teknis pada proyek pembangunan gedung teknik informatika dan laboratorium Politeknik Negeri Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut. 1. Pada pelaksanaan di lapangan tim schedule kurang tepat dikarenakan terjadi kemunduran dalam pekerjaan karena alat digunakan terjadi kerusakan. Yang kedua, keselamatan kerja adalah unsur penting dalam pengerjaan suatu proyek. Keselamatan kerja adalah hal yang harus diperhatikan. Hal standar yang perlu diperhatikan adalah perlengkapan proyek seperti sepatu berlapis tebal, sarung tangan dalam proyek APD. Nah, ini sangat penting untuk melindungi pekerja dari kecelakaan pada saat pengerjaan proyek. Akan tetapi pada kenyataan pekerja pada proyek pembangunan gedung teknik informatika dan laboratorium Politeknik Negeri Tanah Laut berlokasi pada Komplek Kampus Politeknik Negeri Tanah Laut yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani KM 06 Pemuda Kecamatan Palangkaraya Kabupaten Tanah Laut belum semuanya menggunakan peralatan K3 yang diajarkan. Yang ketiga adalah pemilihan alat yang tepat dalam suatu proyek sangat penting karena sangat mempengaruhi kinerja suatu proyek dan berpengaruh terhadap waktu pengerjaan. Pada proyek pembangunan gedung teknik informatika dan laboratorium Politeknik Negeri Tanah Laut, pada saat pemilihan alat untuk pembuatan fondasi kurang tepat mengakibatkan pengerjaan tersebut membutuhkan waktu yang lama dan melewati waktu yang sudah ditentukan. Adanya perbedaan di lapangan yang digambar pada pekerjaan penulangan kolom. 5.5.2
kedua, masalah non teknis. Permasalahan yang terjadi di antara lain adalah pada pengerjaan proyek pembangunan gedung teknik informatika laboratorium Politeknik mengalami kendala, yaitu cuaca buruk. Terjadi hujan yang menyebabkan waktu pengerjaan tidak sesuai antara time schedule, rencana, dan aktual yang telah dibuat. Namun dengan adanya lembur, maka dapat mengatasi keterlambatan pekerjaan meskipun signifikan sehingga proyek ini masih belum sesuai dengan jadwal itu. Pemecahan hubungan tersebut dapat dilakukan dengan koordinasi kerjasama yang baik antara pihak-pihak dalam proyek tersebut. Bab 6. Kesimpulan dan saran. 6.1. Kesimpulan. Dari hasil kerja praktek selama 3 bulan di proyek pembangunan gedung Teknik Informatika dan Laboratorium Politeknik Negeri Tanah Laut, penulis mendapat banyak tambahan pengetahuan dan pengalaman di lapangan secara langsung. Kami dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Bahan bangunan yang digunakan untuk pembangunan gedung Teknik Informatika dan Laboratorium Politeknik Negeri Tanah Laut sudah memenuhi persyaratan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Yang kedua, pada proyek ini setiap pekerjaan sudah mengacu pada gambar perencanaan dan jika ada perubahan dikonsultasikan kepada pihak konsultan dan meminta persetujuan. Yang ketiga yaitu pada pelaksanaan di lapangan, faktor time schedule kurang tepat dikarenakan terjadi penundaan dalam pekerjaan atau karena alat yang digunakan terjadi kerusakan. Yang keempat yaitu pada pengerjaan proyek pembangunan gedung Teknik Informatika dan Laboratorium Politeknik Negeri Tanah Laut mengalami kendala utama yaitu pandemi COVID-19 yang sampai sekarang masih menyebar mengakibatkan terkendalanya pengiriman tenaga kerja serta material ke lokasi proyek serta cuaca yang buruk terjadi, hujan yang menyebabkan waktu pengerjaan tidak sesuai antara time schedule, rencana, dan aktual yang telah dibuat. Namun dengan adanya lembur maka dapat mengatasi keterlambatan pekerjaan meskipun signifikan sehingga proyek ini masih belum sesuai dengan jadwal itu. 5. Para pekerja pada proyek ini tidak semuanya memperhatikan tentang keselamatan kerja, hanya sebagian pekerja saja yang menggunakan standar keselamatan kerja. 6.2. Adapun saran dan dari hasil kerja praktik yang diberikan penulis adalah 1. Selalu menjaga koordinasi komunikasi yang baik antara pengawas, kepala proyek, owner, vendor, dan pekerja. Yang kedua itu pengendalian dan pengawasan proyek dilakukan secara terus-menerus supaya tidak terjadi penyimpangan atau kelainan yang terjadi. Yang ketiga yaitu dalam suatu proyek keselamatan kerja harus selalu diperhatikan, misalnya dengan menggunakan perlengkapan keselamatan kerja berupa helm proyek, sarung tangan, dan sepatu keselamatan. Jadi merupakan bab terakhir yang akan dibahas yaitu daftar pustaka, bisa dilihat di halaman terakhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi laporan kerja praktek lapangan. Terima kasih atas perhatian ini, maaf atas kesalahan salah kata dan pemilihan kata yang telah saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.